Universitas Pajajaran gelar tahap persiapan bersama 2022 secara hybrid, Jumat 2 September. Kegiatan ini dibuka oleh Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Rina Indiastuti yang bergabung secara daring. Dalam kegiatan ini, turut hadir secara luring Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Profesor Arif Syamsulaksan, yang mengisi kuliah umum kepada para mahasiswa baru di Auditorium Vkom Unpad. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjelaskan, kegiatan ini bertujuan menyiapkan mahasiswa baru agar siap belajar di lingkungan perguruan tinggi. Ya, jadi TPB ini adalah satu proses tahap persiapan bersama untuk mempersiapkan mahasiswa melakukan transformasi dari saat mereka menjadi seorang siswa di sekolah menengah atas untuk menjadi mahasiswa di Universitas Pajajaran. Jadi TPB ini dilaksanakan selama 1 semester, jadi dimulai pada hari ini dan berakhir pada sekitar nanti 14 minggu sampai 16 minggu. Lalu mata kuliahnya tadi, mata kuliah MKWK itu adalah mata kuliah yang menjadi titipan dari Dikti, itu Bahasa Indonesia, tadi Agama, Kewarganegaraan, Pancasila. Dan satu lagi adalah mata kuliah OKK. OKK itu adalah mata kuliah yang merupakan ciri khas Unpad yang juga akan kita tanamkan nilai-nilainya pada mahasiswa baru. Sehingga total ada 5 mata kuliah dan bentuknya adalah bentuk semacam kolaborasi dalam bentuk student center. Jadi mahasiswa akan lebih aktif, tidak hanya satu arah dosen memberikan kuliah. Ya, jadi kita ingin berusaha untuk menanamkan bentuk-bentuk keragaman dan kebersamaan sebagai NKRI dalam bentuk miniatur di Universitas Pajajaran. Jadi kita menghilangkan sekat-sekat jurusan, sekat-sekat suku dan sebagainya, kita akan gabung dan mereka bersama-sama dengan berbagai macam perbedaan. Harapannya dari sejak awal mereka akan memahami dan juga menyukuri yang disebut dengan perbedaan sehingga mereka dapat berlaku untuk menghargai perbedaan itu menjadi suatu modal untuk mencapai kesuksesan. Harapannya mahasiswa ini menjadi siap untuk bisa mengarungi pendidikan mereka di perguruan tinggi karena nanti kita akan menyiapkan beberapa nilai-nilai termasuk nilai kesundaan, nilai Jawa Barat, nilai Unpad, nilai kemanusiaan, nilai civics, lalu nilai agama dan semuanya pada mereka sehingga mereka siap tidak hanya secara mental saja namun attitude dan juga bagaimana proses berpikir agar nanti mereka dapat menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Sementara itu, Ketua TPB 2022, Dr. Sandra Megantara menjelaskan, kegiatan yang mengangkat tema Building Practical Wisdom Flourish the Student ini bukan hanya pembekalan semasa perkuliahan saja, melainkan mampu menumbuhkan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, memang TPB merupakan program yang sudah biasa dilakukan ya. Biasa dilakukan setiap tahun untuk apa? Untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam menjalani perkuliahan di tingkat universitas. Ya, tentunya mahasiswa baru ada peralihan ya. Bagaimana mereka belajar di tingkat SMA dan mengalami transisi bagaimana mereka belajar di tingkat universitas. Nah, dengan TPB inilah mahasiswa baru ini kita persiapkan supaya dia bisa belajar. Universitas Pajajaran Hybrid University di mana TPB ini kita lakukan secara hybrid nih ya. Jadi nanti mahasiswa bisa belajar di rumah dengan bebas ya, bisa secara daring, bisa juga turun ke lapangan secara luring dan lain sebagainya. Pokoknya kombinasi dari daring dan luring akan kita ramu menjadi satu sehingga suasana pembelajaran TPB ini lebih menyenangkan bagi mahasiswa. Program unggulannya tentunya kita berpijak di mata kuliah OKK sebenarnya ya, karena mata kuliah MKWK seperti agama, Pancasila, bahasa Indonesia, kewarganegaraan itu memang suatu mata kuliah yang umum ya, yang sudah biasa diajarkan ya, mulai dari bangku SD mungkin sampai bangku SMA mereka sudah dapat. Nah, di mata kuliah OKK ini tentunya kita ada satu proyek aksi sosial namanya. Ya, apa sih aksi sosial itu? Aksi sosial itu di mana kita harapkan nanti mahasiswa dapat bermanfaat di sekitar tempat tinggalnya ya. Yang paling kecil adalah tempat tinggal mahasiswa tersebut ya. Yang lebih besar lagi di tingkat nasional, lebih besar lagi di tingkat dunia. Ya, tetapi seperti apa nanti aksi sosialnya? Tentunya aksi sosial yang visible yang mungkin dilakukan oleh seorang mahasiswa ya. Dan yang paling penting adalah yang tambahan mungkin pembelajaran sepanjang hayat atau long life learning ya. Jadi dengan pembekalan TPB ini diharapkan nanti
mahasiswa diberi bekal untuk mereka mau terus belajar sepanjang hayat. Ya, sepanjang hayat itu ya tentu saja belajar bukan hanya di tingkat universitas. Setelah lulus dia terus belajar dan belajar. Untuk membentuk itu kan ada 3 pondasi ya. Ada pondasi moral ya, pondasi kewarganegaraan, dan ketiga adalah pondasi ilmunya itu sendiri ya. Nah, setelah pondasinya kuat diharapkan nanti lulusan kita ini menjadi suatu lulusan yang benar-benar matang. Mahasiswa baru ini nantinya akan mengikuti kegiatan TPB selama 1 semester serta didampingi dosen fasilitator. Dari Sumedang, Jawa Barat, Bayu Murti, Aras Arafani, Jose Henry melaporkan.